Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam kajian Islam ilmiah, dan kita masih membahas buku Mencetak Generasi Rabbani, yang mana kita telah membahas muqaddimah dan poin pertama, yaitu anak adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat harus kita jaga. Sebagaimana nikmat-nikmat lainnya, tidak ada jaminan nikmat itu akan terus melekat pada kita. Dan Allah berjanji bagi orang yang mensyukuri nikmat itu akan Allah tambah nikmat itu untuknya. Dan kemudian kita akan lanjutkan poin berikutnya, yaitu anak adalah perhiasan sebagai qurrah al-uyun bagi kedua orang tuanya, zinah, tapi juga sekaligus menjadi sebuah ujian bagi kedua orang tua. Anak adalah fitnah, dan anak adalah zinah. Antara zinah dan fitnah, itulah anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah sebut dia sebagai perhiasan karena menyenangkan hati orang yang memilikinya dan melihatnya. Menjadi kebanggaan, yang menjadi suatu keindahan bagi orang yang memakainya. Maka tepat sekali anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Jiwa kita merasa bahagia ketika melihat anak-anak kita. Hati pun merasa sangat senang tatkala bercanda maupun bermain dengan mereka. Anak adalah perhiasan dunia bagi kedua orang tuanya. Namun kita harus waspada, kita harus hati-hati karena di samping sebagai anugerah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anak adalah zinah, perhiasan bagi kedua orang tuanya. Anak juga merupakan fitnah, yaitu cobaan dan ujian bagi kedua orang tua. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagi kamu, sebagai ujian dan cobaan, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka setelah kita memahami hal tersebut, jangan sampai kita terpedaya dengan kehadiran buah hati, kehadiran anak itu di tengah-tengah kita, sehingga menjadi lalai dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mengabaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran anak kadang menjadikan seorang hamba itu bersikap angkuh dan sombong, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berbangga diri dengan anak-anaknya dan merasa paling tinggi derajatnya daripada orang lain. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat As-Saba, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang kafir, orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan dirinya dengan memiliki anak yang banyak dan merendahkan orang lain dengannya. Allah mengatakan, waqalu, mereka berkata, nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin.
Mereka mengatakan, yaitu orang-orang kafir itu berkata, sesungguhnya kami memiliki lebih banyak anak dan harta daripada kamu, dan kami tidak akan diadab, disiksa. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyanggahnya bahwa anak, harta dan anak bukanlah sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Allah mengatakan, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati yuqarribukum indana zulfa." Bukanlah harta dan atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan illa man amana wa amila shaliha. Melainkan orang-orang yang beriman yang tinggi, yang dekat dengan kami, yang tinggi derajatnya di sisi kami adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Illa man amana wa amila shaliha. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Mereka lah yang akan memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa kedudukan yang tinggi di sisi Allah, keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba bukan karena banyaknya harta dan anak, tapi illa man amana wa amila shalihan. Orang yang tinggi derajatnya adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi anak tidak menaikkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehadiran anak ataupun memiliki anak bukan berarti orang itu tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Anak kerap kali mendorong orang tua untuk menghalalkan segala cara di dalam mencari rezeki, usaha yang haram. Demi masa depan anak, ini alasan klasik ya, demi masa depan anak, untuk menyenangkan anak, sayang anak, maka orang tua berusaha keras mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan segala cara, sekalipun harus mencarinya dengan cara yang haram, berbuat kezaliman, menzalimi orang yang lemah, memusuhi orang lain, memutus silaturahim, dan lain sebagainya. Karena anak, karena demi anak, atau karena alasan sayang anak. Sehingga orang tua kadang-kadang gelap mata mencari harta dengan segala cara. Ada kalanya anak membuat hamba itu menjadi kikir dan penakut. Kikir, dia tidak mau mengeluarkan kewajiban hartanya, yaitu zakat. Dan kikir, dia tidak mengeluarkan sedekah. Dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau berinfak, berbagi harta kepada orang lain. Dan menjadi penakut, yaitu takut di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Karena alasan pertimbangan anak. Ya, orang tua kadang-kadang menjadi mengurungkan niatnya untuk melakukan suatu kebaikan ataupun suatu kewajiban karena anak. Saat ingin bersedekah, syaitan mempengaruhinya dengan mengatakan, membisikkan, anakmu tadi minta ini dan itu, maka demi anaknya ia mengurungkan niatnya untuk berinfak di jalan Allah. Padahal yang diminta oleh anaknya itu kadangkala bukanlah kebutuhan yang primer, bukanlah kebutuhan yang penting, ya. Bahkan mungkin sesuatu yang tidak berfaedah, tapi demi memuaskan anak, orang tua kadang-kadang menjadi kikir dan bakhil dan juga menjadi penakut. Maka benarlah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Nabi SAW bersabda, "Innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanah." Sesungguhnya anak dapat menjadikan seseorang itu bakhil, menjadikannya menjadi seorang yang penakut, menjadikan dia berbuat jahil, dan membuat dia bersedih hati. Itu anak. Bisa membuat seorang itu menjadi bakhil, mabkhalah, penyebab ia menjadi bakhil. Ya, bakhil di dalam mengeluarkan hartanya, berbagi dengan hartanya. Ya, bahkan kadang-kadang dia
melalaikan kewajibannya untuk berzakat ataupun mengeluarkan zakat. Majbanah, membuat dia menjadi orang yang penakut, penyebab ia menjadi seorang penakut, sehingga ketika ingin melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, dia mempertimbangkan anak. Dia mengurungkan niatnya pergi ke masjid mungkin karena anak. Dia tidak mau berjihad di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah karena anak. Dan juga majahalah, membuat dia berlaku jahil. Ya, kadang-kadang orang tua itu berlaku jahil, ya, tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang tidak maslahat karena anak. Ya, kadang-kadang kita lihat orang tua yang jor-joran membelanjakan hartanya ya untuk memuaskan keinginan si anak, padahal itu adalah perkara-perkara yang tidak penting, ya, bahkan menjurus kepada mubazir. Tapi demi anak, ya, dia rela menjadi orang yang mubazir, membuang-buang harta. Dan juga membuat dia bersedih hati, mahzanah, ya, membuat dia bersedih hati, ya, karena anak, takut dan lain sebagainya. Nah, ketika harus mengucapkan kalimat yang hak, kebenaran, ia berpikir dua kali, karena takut petaka akan menimpa diri dan anak kesayangannya. Maka ia memilih diam daripada menyampaikan kebenaran tersebut. Kita lihat orang tua ketika anak jatuh sakit, maka rasa iba mendorong orang tua bertindak bodoh, bertindak jahil, melanggar syariat, ya, dengan ucapan dan perbuatannya, menggugat takdir. Banyak orang-orang kita lihat, ya, kalaulah seorang suami misalnya melihat istrinya sakit, mungkin dia tidak begitu teriris hatinya, tapi begitu melihat anaknya sakit, ya, maka dia merasakan sakit dirinya juga, teriris hatinya, sakit perasaannya ketika melihat anaknya sakit. Maka kita lihat banyak orang, para orang tua, ya, ketika anaknya sakit dia tidak bisa menahan, ya, ataupun bersabar, menahan diri dan bersabar, dan pada akhirnya membawa ia kepada perbuatan yang mungkar, misalnya membawa anak itu ke dukun, ya, sudah dicoba berobat ke sana kemari tidak sembuh juga, dia nggak tahan melihat erangan sakit anaknya, maka ia pun bertindak bodoh, berlaku jahil, membawa anak itu ke dukun, mencari pengobatan alternatif. Kadang-kadang orang tua jadi gelap mata demi kesembuhan si anak, ya, demi kesembuhan si anak. Padahal itu dilarang, padahal itu diharamkan. Tapi apa boleh buat, katanya. Maka ia pun membawa anak itu ke dukun untuk berobat. Dia nggak tahan melihat erangan sakit anaknya. Padahal kalau istrinya sakit belum tentu dia melakukan seperti itu. Demikian pula sebaliknya, seorang ibu sama juga. Ya, ketika seorang istri melihat, seorang ibu melihat anaknya sakit, dia nggak tahan. Tapi melihat suaminya sakit, mungkin dia tegaan. Nah, seperti itu. Ya, anak memiliki kedudukan yang spesial di hati kedua orang tuanya tentunya, yang membuat kadang-kadang orang tua ini bertindak jahil, ya, hingga kadang-kadang gelap mata. Maka mereka pun membawa anak itu berobat ke kita katakan paranormal ataupun dukun untuk kesembuhan anaknya itu. Walaupun mereka tahu, kadang-kadang mereka tahu juga bahwa itu adalah cara yang salah, dilarang. Tapi apa boleh buat, demikian alasan mereka. Itu karena anak. Nah, demikian. Maka kadang-kadang yang lebih parah lagi adalah seorang anak mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Ya, membuat dia meninggalkan kebenaran karena anak. Maka perhatikanlah orang-orang yang telah tertipu disebabkan anaknya, sehingga tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu di Mekah ada seorang kafir Mekah yang bernama Khalid ibn Mughirah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayatnya berkenaan dengan orang ini, Khalid bin Mughirah. Itu dalam surat Muddatsir ayat 11 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida
Summa yatma'u an azid. Kalla innahu kana li ayatina anida. Saurhiquhu su'uda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Dan aku beri kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya. Orang ini Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Mughirah ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan malan mamduda, harta yang melimpah, wa banina syuhudan, dan anak-anak yang selalu bersamanya, tidak berpisah dengannya. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku beri kelapangan hidup seluas-luasnya. Sebagian orang Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan rezekinya, Allah beri anak keturunan yang banyak, Allah mudahkan segala hidup urusannya, lancar semua urusannya dengan kekafiran yang dilakukannya. Summa yatma'u an azid. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Menambah nikmat-nikmat itu. Kalla, tidak bisa. Innahu kana li ayatina anida. Karena dia telah menentang ayat-ayat kami. Ia kufur kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saurhiquhu su'uda. Aku akan membaninya dengan pendakian yang memayahkan. Yaitu setelah kelapangan-kelapangan itu Allah Subhanahu wa taala akan beri kesulitan dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat susah dan membuat sulit hidupnya karena kekafirannya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti istidraj yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah gelontorkan nikmat-nikmat, kemudahan-kemudahan dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan kekafiran-kekafiran yang dilakukannya. Kemudian Allah akan ganti segala kemudahan, kelapangan dengan kesulitan, kekayaan dengan kemiskinan, ketinggian derajat dengan kehinaan. Allah Subhanahu wa taala akan ganti semua itu. Maka Allah mengatakan kalla, tidak bisa. Ketika dia mau, wayat mau an azid. Ketika dia ingin agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat itu, Allah mengatakan kalla, tidak bisa. Ada batasnya. Nah, ini seperti orang-orang yang mendapatkan sad ending, yaitu kesudahan yang menyedihkan bagi orang-orang yang kafir. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin, mereka akan mendapatkan kesudahan yang baik. Wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Khalid bin Mughirah ini adalah seorang yang dikaruniai anak yang banyak dan harta yang melimpah. Allah menjadikan anak-anak ini selalu bersamanya. Ia tidak perlu pergi jauh dari mereka untuk mengais rezeki. Karena sebagian orang harus berpisah dari anaknya demi mengais rezeki. Ya, kadang-kadang tidak bertemu dengan anak-anak mereka dalam waktu yang lama. Nah, ada yang kalau yang tinggal mungkin di Jakarta, pergi pagi pulang malam, pergi sebelum subuh pulang sesudah Isya, tidak bertemu dengan anak-anak mereka dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu untuk mengais rezeki sehingga tidak bisa bersama anak-anak. Maka salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah wabanina syuhudan. Anak-anak yang selalu bersamanya. Kadang-kadang ada orang yang punya anak tapi seperti tidak punya anak. Karena tidak ada kesempatan waktu berjumpa bertemu dengan mereka. Tidak ada waktu kecuali weekend misalnya atau hari-hari libur. Itu pun kadang-kadang sangat terbatas. Karena anak-anak di hari-hari libur juga kadang-kadang ada kegiatan ekskul mereka, ya, kegiatan sekolah di luar waktu pelajaran. Nah, demikian. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang adalah anak-anak yang selalu bersamanya. Wabanina syuhudan. Ya. Ada orang yang punya harta, punya anak, tapi tidak bisa menikmati harta dan anak-anak mereka. Tidak bersama anak-anak mereka dan tidak bisa menikmati harta mereka. Karena sibuk. Ya, maka Khalid ibn Mughirah ini, dia tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mengais rezeki sehingga harus berpisah dengan anak-anaknya. Bahkan seolah-olah rezekilah yang menghampiri dirinya, yang datang kepadanya.
Anak-anak senantiasa berada di sisinya menjadi hiburan baginya. Ini adalah satu nikmat di atas nikmat. Ya, nikmat di atas nikmat, rezeki di atas rezeki. Ya, bisa menikmati harta dan selalu bersama anak. Ini adalah nikmat di atas nikmat. Ada orang yang punya harta tapi tidak bisa menikmatinya. Ada yang punya anak tapi tidak bersamanya. Maka kalau kita punya harta bisa kita nikmati, punya anak dan anak-anak itu selalu bersama kita, ini adalah nikmat di atas nikmat. Tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti itu, seperti yang dimiliki oleh Khalid ibn Mughirah. Meski demikian dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka Allah berkata di dalam kitabnya, la in kafartum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu kufur kepada Allah, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Ya, sesungguhnya adabku, balasanku sangatlah pedih. Bahkan dia balas nikmat-nikmat tersebut dengan kekufuran. Maka akibatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar. Kelak aku akan masukkannya ke dalam neraka Saqar. Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Neraka Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Tidak ada yang luput, dia tidak ada yang lolos dari adabnya dan tidak akan membiarkan. Yang menghanguskan kulit manusia. Nah demikian pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya seorang yang kafir kepada Allah bernama Khalid ibn Mughirah. Yang adalah Allah gelontorkan harta dan Allah berikan ke anak keturunan yang banyak. Bahkan lebih dari itu dia dapat menikmati hartanya, ya, wa mahattu lahu tamhida, ya, aku beri kelapangan hidup seluas-luasnya, yaitu dia bisa menikmati kekayaannya, wa banina syuhudan, dan dia memiliki anak-anak yang selalu bersamanya. Tapi dia balas semua itu dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari fitnah atau cobaan terkait dengan anak-anak ini, buah hati kita ini? Jawabannya sederhana sebenarnya, yaitu jadikanlah cinta pertama kita untuk Allah. Lalu jadikan manusia yang paling kita cintai adalah Rasulullah. Kemudian bertakwalah kepada Allah dalam mengurus dan mendidik anak-anak tersebut. Jadi kita menyintai anak-anak kita itu dalam bingkai cinta kepada Allah. Dan menjadikan ya cinta kita kepada manusia yang tertinggi adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertakwa kita dalam mengurus dan mengasuh mereka. Bahwa kita punya kewajiban, bahwa kita punya tugas yang sangat penting, amanah yang harus kita emban, yaitu mengurus dan mendidik mereka. Bukan hanya membesarkan, memberikan makan yang cukup, minum yang cukup, tempat tinggal, ya, dan fasilitas-fasilitas hidup lainnya, tidak, tapi juga kita berkewajiban untuk ya mendidik rohani mereka, jiwa mereka, ya, mendidik mereka agar mereka menjadi hamba-hamba manusia-manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih lagi adalah kita menjaga dan tetap memastikan segel tauhid mereka tidak rusak. Ya, karena setiap anak itu lahir dengan segel tauhidnya, dan ini adalah satu yang paling penting dan paling utama untuk kita jaga. Ya, jangan sampai ya rusak segel tauhid mereka. Jangan sampai akidah mereka menyimpang. Dan ini adalah kewajiban utama orang tua kepada anak-anak mereka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dan anak-anakmu, jagalah dirimu dan keluargamu, yaitu anak-anak dan istrimu, dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa di antara perkara yang dapat menghapus keburukan akibat godaan anak adalah mengerjakan sholat, berpuasa, bersedekah, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi, wa malihi, wa waladihi, wa jarihi. Tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnatur rajul, ya, fitnah, gangguan, cobaan, ujian yang menimpa seseorang itu kadang-kadang datang dari sisi dari keluarganya, pada keluarganya,
hartanya, yaitu istrinya maksudnya di sini, hartanya dan anak-anaknya dan juga tetangganya. Ya, kadang-kadang kita dapat cobaan. Seorang itu kadang-kadang dicoba dengan berbagai macam jenis-jenis cobaan. Ada yang dicoba dengan istrinya. Ada seorang itu dicoba dengan istrinya. Ada yang dicoba dengan hartanya. Ada yang dicoba dengan anaknya. Dan ada yang juga dicoba dengan tetangganya. Gangguan itu kadang-kadang datang dari mereka. Dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari orang-orang yang justru kita kasihi. Ya, seperti istri, anak, dan tetangga. Ya, kita dengar sebagian orang dipusingkan karena urusan istrinya. Yang mengusik kehidupannya, mengganggu kehidupannya. Enggak habis-habis dia mengurus urusan istrinya. Ya, yang kadang-kadang berulah macam-macam. Kadang-kadang orang itu dipusingkan dengan hartanya, sehingga dia terganggu, ya, kenyamanan hidupnya terganggu karena hartanya. Pusing 24 jam memikiri harta. Ya, mulai dari urusan kendaraan, rumah, dan segala macam tetek bengek yang berkaitan dengan harta. Orang itu pusing dibuat masalah hartanya. Ada yang diuji dibuat pusing karena urusan anaknya. Ada banyak yang kadang-kadang berulah macam-macam, ya. Urusan anaknya di sekolah ataupun di lingkungannya, ya, macam-macam. Ya, karena tingkah laku anak-anaknya. Maka dia pun dibuat pusing kepala karena urusan anak-anaknya. Ya, ada juga yang diganggu ataupun diuji karena tetangganya. Punya tetangga-tetangga yang jahat, yang buruk, yang selalu mengganggu dan mengusik ketenangannya. Atau yang senantiasa membuat dirinya jadi hasad. Ya, membuat dirinya menjadi pendengki ataupun iri ataupun bermusuhan dan lain sebagainya. Nah, kata Nabi SAW, tukafiruha, semua itu dapat dihapus oleh amal-amal ibadahnya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Ya, kadang-kadang yang kita lakukan karena ya urusan istri, harta, anak, dan tetangga kita. Kadang-kadang kita buat salah karena mengurus istri kita. Kadang-kadang kita berbuat dosa karena mengurus harta kita. Kadang-kadang kita berbuat salah karena mengurus anak-anak kita. Dan kadang-kadang kita juga berbuat zalim karena mengurus tetangga kita. Maka semua itu dapat dihapus. Ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, dan juga Nabi mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, hal itu dapat dihapus dengan as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dapat dihapus dengan ibadah puasa, salat, sedekah, ya. Dan juga al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dengan melakukan amar ma'ruf, nahi munkar. Itu dapat terhapus dengan amal-amal kebaikan tersebut. Maksud dari hadis ini adalah, intinya yang kita ambil adalah bahwa kadang-kadang seorang itu mendapatkan gangguan, fitnah, berbuat dosa dan kejahatan karena mengurus anak-anak mereka. Itulah salah satu yang ya hadir dalam kehidupan kita, tidak bisa lepas karena kita juga menginginkan kehadiran anak itu di dalam kehidupan kita. Ya, sungguh menyenangkan hati kita, dia adalah perhiasan, ya. Ya, tidak letih-letihnya kita mengurus urusan anak ini, ya, karena ya dia adalah qurratul uyun bagi kedua orang tuanya. Ya, sebagai penyejuk pandangan mata, hati kedua orang tuanya. Namun ya di samping itu ya bukanlah nikmat yang sempurna, yang perfect di dalam kehidupan ini. Ya, dia juga menjadi ujian, ya, dia menjadi fitnah, di samping dia adalah zinah. Jadi anak itu antara zinah dan fitnah, antara perhiasan dan juga merupakan suatu fitnah, ujian dan godaan bagi kedua orang tuanya. Nah, kita harus bisa berdiri di antara kedua ini. Ya, kita harus waspada terhadap ujian anak, dan kita juga bisa menikmati ya anak itu sebagai perhiasan. Ya, kehadirannya itu membantu kita untuk lebih menaati Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi lebih semangat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala karena nikmat tersebut.
ya, karena nikmat anak. Karena kita tahu nggak semua orang dapat nikmat anak ini. Apalagi anak itu bisa kita nikmati, yaitu kita bisa bersamanya, ya, kita bisa selalu berada di sampingnya. Ya, nah itu adalah suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Nah, demikian ya kita katakan pandangan Islam tentang anak. Dia adalah perhiasan dan dia juga merupakan ujian bagi kedua orang tua. Maka jangan sampai kita terfitnah ya, ataupun menjadi orang yang celaka karena anak-anak kita, seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang ya seorang hamba yang bernama Khalid bin Mughirah, ya, Khalid bin Mughirah yang Allah Subhanahu wa taala ya fitnah dia, uji dia dengan anak-anak dan hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, bab yang kedua ini ya. Jadi kehadiran anak memang kita idam-idamkan, kita nanti-nanti. Tapi ingat, dia adalah amanah yang berat, dia adalah ujian bagi kita. Jangan sampai kita ya menjadi orang yang dikatakan Nabi mabukhalah, majbanah, kemudian majahalah dan mahzanah. Ya, menjadi orang yang bakhil, penakut, ya, menjadi orang yang suka berbuat jahil dan menjadi sumber kesedihan bagi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin demikian saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kemudian nanti akan kita sampai kepada bab yang ketiga, bab yang selanjutnya, yaitu anak adalah amanah yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amanah yang lebih berat daripada amanah anak. Harta juga amanah. Cuma harta adalah benda yang diam. Ya, benda mati. Tidak punya jiwa. Mungkin mudah kita mengaturnya. Ya, mudah kita mengurusnya. Lebih mudah daripada mengurus anak. Maka mungkin tepat juga dikatakan bahwa mengurus anak tidak semudah mengurus harta. Harta benda mati, dia tidak protes, dia tidak punya jiwa, dia tidak punya hati, dia bisa kita perlakukan semau kita. Ya, itu harta. Tapi anak, ini adalah amanah yang lebih berat daripada amanah harta. Karena dia adalah makhluk yang berjiwa. Anak bukan benda mati, bukan robot, bukan mainan. Dia adalah makhluk yang berjiwa. Dan dia hadir ke dunia untuk satu tujuan yang agung, yaitu menjadi hamba Allah. Dan itu adalah kewajiban yang sangat berat di pundak kedua orang tua, menjadikan anak ini sebagai hamba Allah. Kalau gagal, maka orang tua bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut jika anak ini tidak menjadi hamba Allah. Karena anak ini diterima oleh kedua orang tuanya di atas fitrah. Anak lahir ke dunia dengan segel la ilaha illallah. Dari rahim manapun anak ini lahir. Anak itu lahir dengan segel la ilaha illallah, segel tauhid. Dari rahim manapun anak ini keluar, ada lahir. Nah, kewajiban orang tua adalah menjaga segel itu tidak rusak sampai amanah ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu amanah anak, lebih berat daripada amanah harta. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan membicarakan ya tentang masalah tersebut, yaitu anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.